Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Aliran Jabariyah dan Qadariyah pada mata kuliah Ilmu Tauhid dengan dosen pengampu Bapak Ramadan Lubis MAG. Nah, sebelum mulai ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Pramudia Ananda selaku moderator, Atika Zahrani Purba, Fadia Safitri Rahman, Fenika Ardiani, Hilda Melani Purba, dan Putri Puspitasari. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Atika. Untuk mempersingkat waktu, kepada Atika dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Sejarah dan perkembangan Qadariyah. Kata Qadariyah berasal dari bahasa Arab Qadaroh yang berarti kemampuan dan kekuatan. Nama Qadariyah juga berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah atau kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar atau ketentuan Allah. Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Menurut Ahmad Amin, sebagaimana dikutip oleh Hadariansyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Pendapat Ahmad Amin, kapan Qadariyah muncul dan siapa tokohnya, merupakan dua tema yang masih diperdebatkan. Menurut Ahmad Amin, ada ahli teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Ma'bad adalah seorang atba' tabi'in yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Adapun Ghailan adalah seorang orator berasal dari Damaskus dan ayahnya menjadi Maulana Utsman bin. Yang B. Pendapat Ibnu Nabatah dalam kitabnya Syari al-Uyum, seperti dikutip Ahmad Amin, memberi informasi lain bahwa yang pertama kali memunculkan faham Qadariyah adalah orang Irak yang semula beragama Kristen kemudian beragama Islam dan balik lagi ke agama Kristen. Dari orang inilah Ma'bad dan Ghailan mengambil faham ini. B. Sejarah dan perkembangan Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini disebut fatalism atau predestination. Dalam kamus John M. Nichols, pengertian fatalism adalah kepercayaan bahwa nasib menguasai segala-galanya, sedangkan predestination adalah takdir. Di dalam kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabar yang berarti Allah Maha memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Sehingga makna secara umum adalah bahwa perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadar Tuhan. Dalam konteks pemikiran kalam, istilah Jabariyah diartikan bahwa manusia makhluk yang terpaksa di hadapan Tuhan. Menurut Syahrastani, Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya.
Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semua oleh kode dan kodar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendaknya. Di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat, karena tidak memiliki kemampuan. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Pendapat lain mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Di tengah bumi yang disinari terik matahari dengan air yang sangat sedikit dan udara yang panas, ternyata dapat tidak memberikan kesempatan bagi tumbuhnya pepohonan dan suburnya tanaman. Tapi yang tumbuh hanya rumput yang kering dan beberapa pohon kuat untuk menghadapi panasnya musim serta keringnya udara. Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan di sekeliling mereka sesuai dengan kehidupan yang diinginkan. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Artinya, mereka banyak tergantung dengan alam sehingga menyebabkan mereka kepada paham fatalisme. Baiklah, saya Vedika Ardiani akan melanjutkan materi. Yang kedua, tokoh-tokoh aliran Qadariyah dan Jabariyah. Kaum Qadariyah memiliki beberapa tokoh, di antaranya adalah yang pertama Ma'bad al-Juhni, yang kedua Ja'ad bin Dirham, yang ketiga Ghailan al-Dimashqi. Sedangkan tokoh-tokoh dari kaum Jabariyah sebagai berikut. Yang pertama Abu Mahruz Jaham bin Safwan, yang kedua Al-Ja'ad bin Dirham, yang ketiga Husain bin Muhammad al-Najjar, yang keempat Dirar ibnu Amri. Yang ketiga, ajaran pokok aliran Qadariyah dan Jabariyah. A. Ajaran pokok Qadariyah. Di antara ajaran pokok Qadariyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal, pembahasan masalah Qadariyah disatukan dengan pembahasan tentang doktrin-doktrin Mu'tazilah, sehingga perbedaan antara kedua aliran ini kurang begitu jelas. Yang kedua, Ahmad Amin juga menjelaskan bahwa doktrin qadar lebih luas dikupas oleh kalangan Mu'tazilah sebab paham ini juga menjadikan salah satu doktrin Mu'tazilah akibatnya. Orang menanamkan Qadariyah dengan Mu'tazilah karena kedua aliran ini sama-sama percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tindakan tanpa campur tangan Tuhan. Yang ketiga, manusia mempunyai kudroh. Yang keempat, Ali Mustafa Al-Ghurabi antara menyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dan menjadikan baginya kekuatan agar dapat melaksanakan apa yang dibebankan oleh Tuhan kepadanya. Karena jika Allah memberi beban kepada manusia, maka beban itu adalah sia-sia. Sedangkan kesia-siaan itu bagi Allah itu adalah suatu hal yang tidak boleh terjadi. Yang kelima, pemahaman yang dimiliki Qadariyah ditujukan kepada kudrat yang dimiliki manusia. Namun terdapat perbedaan antara kudrat manusia dengan kudrat Tuhan. Kudrat Tuhan bersifat abadi, kekal berada pada zat Allah tunggal, tidak terbilang. Sedangkan kudrat manusia adalah sementara, berproses, bertambah dan berkurang, dapat hilang. Yang keenam, Harun Nasution menjelaskan pendapat Ghailan tentang doktrin Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendiri pula melakukan untuk atau menjauhi perbuatan atau kemampuan dan dayanya sendiri salah seorang pemuka. Yang ketujuh, Qadariyah yang lain, An-Nazam, mengemukakan bahwa manusia hidup mempunyai daya dan ia berkuasa atas segala perbuatannya. Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat jahat maupun berbuat baik. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya, dan juga berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya, dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ajaran pokok Jabariyah. Adapun ajaran-ajaran Jabariyah dapat dibedakan menjadi dua kelompok,
yaitu ekstrim dan moderat. Pertama, aliran ekstrim. Di antara tokoh adalah Jam bin Sofyan dengan pendapatnya adalah bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Pendapat Jam tentang keterpaksaan ini lebih dikenal dibandingkan dengan pendapatnya tentang surga dan neraka, konsep iman, kalam Tuhan, meniadakan sifat Tuhan, dan melihat Tuhan di akhirat. Surga dan neraka tidak kekal dan yang kekal hanya Allah. Sedangkan iman dalam pengertiannya adalah ma'rifat atau membenarkan dengan hati. Dan hal ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah. Kalam Tuhan adalah makhluk. Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Dan Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Aliran ini dikenal juga dengan nama Al-Jahmiyah atau Jabariyah Khalisah. Ja'ad bin Dirham menjelaskan tentang ajaran pokok dari Jabariyah adalah Al-Quran adalah makhluk dan sesuatu yang baru dan tidak dapat disifatkan kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala hal. Dengan demikian, ajaran Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari skenario dan kehendak Allah. Segala akibat, baik dan buruk yang diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya adalah merupakan ketentuan Allah. Kedua, ajaran Jabariyah yang moderat adalah Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Manusia juga tidak dipaksa, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Tokoh yang berpaham seperti ini adalah Husain bin Muhammad An-Nazar yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu dan Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Sedangkan Dirar atau tokoh Jabariyah moderat lainnya pendapat bahwa Tuhan dapat saja dilihat dengan indera keenam dan perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pihak. Dalil-dalil yang menjadi landasan ajaran Qadariyah dan Jabariyah. Berikut adalah dalil-dalil yang menjadi dasar ajaran Qadariyah. Yang pertama, Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Yang kedua, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang ketiga, Quran Surah An-Nisa ayat 111, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berikut adalah
Dalil-dalil yang menjadi dasar ajaran Jabariyah. Yang pertama, Quran Surah As-Saffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Yang kedua, Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Dengan kemenangan yang baik, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, Quran Surah Al-Insan ayat 30 yang artinya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, kami tutup materi ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.